Selamat pagi adik-adik. Eh, Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya tetap dari rumah ya. Materi kita pada pagi hari ini akan membahas bagaimana prosedur pengoperasian kamera video ya. Ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan oleh seorang kameramen ketika akan menggunakan kamera video. Nah, secara fisik ya, prosedur tersebut yang pertama boleh kita mengecek baterai ya, dimana baterai kita harus ready tahan pada saat pengambilan dari objek atau video atau film yang akan kita liput ya. Kemudian media penyimpanannya atau memorinya memadai untuk merekam hasil dari syutingan atau pengambilan video. Kemudian kita cek tombol-tombol kontrol yang ada di dalam kamera video kita. Nah, ini secara fisik. Kemudian bagaimana pengoperasian atau prosedur pengoperasian kamera video, misalnya bagaimana mengoperasikan manual zoom. Jadi kamera akan digerakkan lebih dekat pada sebuah subjek atau objek ya, pada objek, kemudian diperbesar atau sama dengan bagaimana pembikaian gitu ya. Jadi manual zoom ini kita gunakan ada di lensa itu, di lensa dari kamera video itu ada istilahnya ring ya. Jadi ada ring zoom, ada ring fokus dan seterusnya. Jadi di sini kita gunakan manual zoom dari ringnya gitu. Nah, manual zoom ini fungsinya untuk memperbesar jarak ya, memperbesar jarak jauh sebagaimana untuk memperbesar jarak jauh untuk memperjauh objek atau memperkecil objek atau istilahnya zoom out. Itu kemarin sudah ada video bagaimana posisi zoom out ya. Kemudian kalau zoom in itu memperdekat jarak antara objek dengan kamera, jadi terlihat semakin besar. Nah, biasanya kalau kita menggunakan atau memperbesar objek, sebaiknya kita menggunakan tripod supaya apa, hasilnya tidak goyang gitu ya. Kemudian bagaimana mengoperasikan iris kamera. Yang pertama itu pembukaan iris dapat diatur ya, atau iris itu biasa disebut dengan lubang bidik kamera. Jadi kalau misalnya di dalam lensa, di bagian lensa itu adik-adik perhatikan di gambar ya, ada iris ring. Jadi tadi ada ring, di dalam lensa itu ada beberapa ring, termasuk di situ ada iris ring. Nah, kemudian kita buka iris ringnya, bukan kita buka secara fisik ya, tapi kita putar ringnya. Kalau misalnya kita putar searah jarum jam, maka dia akan menutup menutup ringnya, sehingga cahaya akan semakin sedikit diterima oleh lensa. Kalau misalnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan ringnya akan terbuka sehingga cahaya bisa lebih banyak masuk ke dalam lensa sehingga gambar bisa lebih jelas. Nah, kemudian bagaimana mengoperasikan fokus manual. Nah, kamera kita set dulu ya, kita set dulu ke fokus manual. Jadi ada settingan di dalam kamera itu untuk membuat fokus secara manual ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan fisik dari kameranya sehingga nanti bisa kita tunjukkan secara langsung gitu ya. Kemudian perbesar sekat ya, sekat biasanya pada objek atau subjek yang akan kita fokus. Kemudian atur cincin fokusnya. Cincin itu sama dengan ring ya, cincin atau ringnya, ada fokus ringnya, kita atur fokus ringnya sampai kita dapatkan gambar yang tajam gitu. Kemudian fokus ringnya, kalau misalnya kita putar searah jarum jam, maka fokus akan mendekat. Sedangkan kalau misalnya berlawanan arah jarum jam, maka fokusnya akan semakin jauh gitu. Kemudian
selanjutnya untuk memperkecil bingkai yang hendak kita yang sesuai dengan yang kita kehendaki, ini nantinya akan membuat gambar akan tetap enak dilihat dan tajam gitu. Nah, kemudian jika gambar kehilangan fokus bila diperbesar, kita periksa kembali fokusnya, yakinkan fokus makro tidak digunakan gitu. Jadi ada istilah fokus makro. Nah, ada istilah mengoperasikan keseimbangan putih atau white balance. Nah, untuk membentuk keseimbangan putih, yang pertama itu bidikan kamera pada satu yang bersifat tidak memantulkan putih dalam cahaya yang sama seperti subjek. Seperti gambar ini kan ada putih gitu ya, dengan wajahnya. Nah, ini akan membuat agak sedikit kurang enak untuk dilihat. Jadi kita membutuhkan yang namanya white balance. Gitu ya. Kemudian bingkai atau area pengambilan gambar kita ya, jika ada objek yang hampir sama atau memiliki warna putih di sekitarnya, maka semua area atau bingkai yang kita ambil akan kelihatan putih gitu. Nah, disinilah kita atur fokus dan expose. Kemudian kita tekan tombol white balance atau saklar ada di dalam kamera ya. Kemudian bila viewfinder tidak bekerja, kita coba mengatur irisnya tadi gitu ya. Kita buka atau tutup atau memperkecil cahaya masuk atau bagaimana. Nah, di sana kita bisa juga menyeimbangkan white balance atau menyeimbangkan putihnya. Nah, kemudian bagaimana kita mengoperasikan audio. Nah, audio biasanya kalau kamera video itu biasanya extend di luar dari bodi kamera gitu. Nah, di sini kita colokkan ya mikrofon luar ke dalam soket masukan mic dari kamera. Jika ada juga kamera yang tidak memiliki tapi sudah include di dalam kameranya gitu. Tapi biasanya itu disediakan. Kemudian jika kamera memiliki pengendali otomatis, maka tingkat audio secara otomatis akan diatur. Jadi kalau misalnya kameranya itu ada pengendali atau otomatis untuk mengatur audio, maka secara otomatis audio itu akan diatur. Jika kamera memiliki manual pengendali audio, maka tingkat audio harus diatur agar bekerja dengan baik. Jadi kalau misalnya kameranya hanya manual untuk pengendali audionya, maka kita harus atur kembali. Nah, kemudian ada shooter. Shooter ini mempunyai variasi aplikasi. Jadi biasanya ini khusus digunakan untuk gerakan cepat, misalnya orang berlari atau mobil sport meliput balapan lah misalnya. Jadi pastikan kamera pada posisi on, kita yakinkan bahwa shooter dalam kondisi on. Kemudian kita bidik pada objek sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi hasilnya akan terlihat lebih bagus. Nah, bagaimana mengoperasikan efek? Di kamera sendiri sudah tersedia sebenarnya layanan untuk membuat efek video, tapi biasanya ini selalu diabaikan. Karena apa? Karena aplikasi untuk editingnya sendiri atau editing videonya sendiri sudah sangat bagus sekali untuk melakukan efek-efek di dalam sebuah liputan atau hasil dari syuting ya, dari syuting atau pengambilan gambar atau video. Nah, kemudian bagaimana mengoperasikan fokus yang sulit? Nah, shooter dalam kondisi off tadi, kalau misalnya dalam kondisi on itu kan shooter itu biasanya digunakan untuk pengambilan gambar yang cepat gitu ya. Nah, kita off-kan shooternya. Kemudian kalau misalnya kamera mempunyai filter, kita gunakan filter cahaya. Jadi biasanya fokus itu sulit, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu bisa cahayanya terlalu cerah juga agak sulit, atau terlalu rendah juga akan sulit. Jadi kita gunakan filter cahaya, sesuaikan. Nah, kemudian kalau ada filter-filter yang lain kita tambahkan saja. Nanti
kita coba kalau misalnya sudah memadai, atau nanti kita lihat apakah bisa kita perhatikan atau tidak ya. Kemudian jika kamera mempunyai fungsi digital, kita tambahkan sedikit lagi kompromi dengan kualitas gambar. Jadi kita tambahkan sedikit lagi filternya jika ada kamera kameranya memiliki fungsi digital. Nah, gunakan zoom selebar mungkin. Kemudian jika misalnya lensa memiliki extender 2 kali, yakinkan ada extender yang 1 kali. Nah, bagaimana mengoperasikan fokus belakang? Yang pertama itu kita atur kamera. Biasanya untuk fokus belakang ini kita gunakan di sebuah tripod ya. Kemudian kita iris atau iris dari sebuah lensanya, ring irisnya kita buka selebar-lebarnya sehingga nanti membentuk operasi dengan cahaya yang rendah yang lebih baik. Nah, kemudian jika lensa memiliki extender 2 kali, kita posisikan pada 1 kali. Atur fokus secara normal sampai gambar terlihat tajam. Kemudian kita perbesar objeknya, kemudian kita kendorkan cincin fokus atau ring fokusnya ya, ring fokus belakang. Kemudian kita atur ring sampai diperoleh gambar yang lebih tajam lagi. Nah, selanjutnya kita ulangi langkah-langkah di atas untuk mendapat fokus yang lebih tajam lagi. Selanjutnya kita kencangkan kembali ya, obeng pengunci fokus belakang. Jadi di kamera itu ada khusus untuk fokus belakang objek gitu. Nah, demikian adik-adik untuk materi kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami, tetap semangat walaupun tetap belajar dari rumah.